Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di sini kita akan bahas mengenai She-Hulk episode 9 yang akan menjadi episode paling absurd dan bangsat menurut gua apa ya. Karena ada berbagai macam detail dan juga jalan cerita yang menurut gua tuh kreatif banget untuk MCU kali ini. Karena ini baru pertama kalinya MCU bikin Breaking the Fourth Wall yang sebagus ini, Pak. So, kita akan bahas semuanya untuk She-Hulk episode ke-9 di video kali ini. So, buat kalian yang belum nonton She-Hulk episode 9, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk She-Hulk episode 9 gue udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, terus juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai She-Hulk episode 9. Oke, adegan dibuka dengan intro She-Hulk yang memang terinspirasi dari series The Incredible Hulk yang dirilis pada tahun 1977 yang pernah diperankan oleh Bill Bixby yang pernah berperan sebagai Bruce Banner, dan untuk model Hulknya yang pernah diperankan oleh Lou Ferrigno, tapi diganti dengan tema She-Hulk dari awal ketika Jennifer Walters terkena radiasi gamma sampai dia berubah menjadi Hulk yang garang dan sangat buas. Ini mirip banget dari semua adegan yang ada di dalam intro The Incredible Hulk tahun 77 itu, Pak. Dan ada adegan di mana Jennifer Walters mengatakan, "Kau tidak akan suka jika aku marah." Nah, kalimat ini sama seperti Bill Bixby sebagai Bruce Banner yang mengatakan hal yang sama di intro The Incredible Hulk tahun 1977, Pak. Lalu judulnya keluar dengan tulisan The Savage She-Hulk. Lalu adegan selanjutnya dimulai saat Jennifer Walters terbangun di sebuah penjara di audisi dan dijenguk oleh teman-teman dari Jill Cage, yaitu Puck, Nicky Ramos, bahkan rekan kerjanya yaitu Mallory Puck, untuk mempertimbangkan kasus yang dialami oleh Jennifer Walters ketika dia berubah menjadi She-Hulk yang sangat garang dan mengamuk di tengah gala pesta pemilihan jaksa terbaik tahun 2022. Akhirnya, dengan keputusan juri, Jennifer Walters bisa dikatakan bebas asalkan dia tidak boleh berubah menjadi She-Hulk dengan menggunakan inhibitor yang dipasang di kakinya, dan dia akan dipantau terus oleh pemerintah dan juga di audisi. Hal yang sama terjadi kepada Bruce Banner di Shang-Chi and Legend of Ten Rings, di mana dia sudah memakai inhibitornya agar tubuhnya bisa beregenerasi akibat suntikan Infinity Stones. Dan juga Emil Blonsky yang sudah bebas dari penjara dengan syarat harus memakai inhibitornya untuk melarang dirinya berubah menjadi Abomination. Setelah itu, Jennifer Walters disambut oleh kedua orang tuanya dan dia dipecat dari JLKH karena kasus inilah yang mencemarkan nama baiknya dan nama JLKH tempat dia bekerja, sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya sampai dia mendapatkan sebuah pekerjaan baru. Nah, dengan selanjutnya memperlihatkan kasus Jennifer Walters bebas bersyarat ini menjadi gempar di hadapan para publik dan juga berbagai macam media yang lainnya, dan mereka terus mengincar Jennifer Walters untuk diminta keterangan. Namun itu hanya membuat Jen merasa depresi karena dia kembali ke masa-masa gelapnya. Nah, adegan berpindah kepada ibu dari Jen memperlihatkan kelakuan Jennifer Walters saat masih kuliah hukum dulu kepada temannya si Nicky Ramos, dan itu membuat Jen merasa kesal karena aib darinya telah dipublikasikan akibat ulah intelijensia, dan dia menyuruh ibunya untuk tidak menyebarkannya. Tetapi diam-diam Nicky meminta video itu kepada ibunya untuk dikirim kepada intelijensia, dan akhirnya Nicky punya rencana untuk mencari tahu siapa intelijensia sebenarnya. Setelah itu Puck dan Nicky pergi ke kediaman Blonsky tanpa sepengetahuan Jen untuk mencari tahu siapa sebenarnya intelijensia tersebut dan mengungkapkan jati diri mereka di hadapan publik. Apakah jangan-jangan selama ini teori kita benar bahwa selama ini dalam dibalik semua ini adalah The Leader atau hal lain, Pak? Wah, ini kita akan bahas semuanya, Pak ya. Nah, sementara itu ada yang berpindah ke POV lain, yaitu Jennifer Walters yang lagi gabut di rumahnya dan dia ingin pergi ke kediaman Emil Blonsky untuk mencari teman dan tidak ingin fokus terhadap masalahnya, dan dia memutuskan untuk menginap agar supaya dia bisa menghilangkan pikiran negatif yang udah dia terima selama seharian itu, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian dia bertanya kepada salah satu anggota Wrecking Crew itu bahwa di pondok Blonsky ada sebuah pesta besar. Lalu Jen memutuskan untuk pergi ke sana agar dia bisa menghibur dirinya. Nah, adegan berlanjut ke Puck yang berhasil datang ke komunitas intelijensia dan dia baru mengetahui bahwa ternyata
selama ini Intelligentsia adalah sebuah grup tentang penggemar Hulk yang toksik, di mana selama ini mereka adalah fans Hulk versi Bruce Banner yang tidak terima akan kehadiran si Hulk yang membawa dunia superhero tidak channel kembali seperti zaman phase 1 sampai phase 3 yang dimana didominasi oleh superhero lelaki, Pak. Nah, ini sebenarnya MCU kayak menyinggung para netizen seperti kita yang merasa bahwa MCU itu banyak sekali didominasi superhero wanita, dimulai dari Black Widow, versi Yelena Belova, Kate Bishop, Miss Marvel, hingga si Hulk ini, Pak. Wah, anjir lah, ini bisa aja MCU, Pak ya. Dan terungkap di sini lah bahwa Hulk King-nya sebenarnya adalah Todd sendiri. Akhirnya kecurigaan kita bener, Pak. Jadi selama ini sudah merencanakan sejak awal, dimulai saat dia bertemu dengan si Hulk di episode keempat ketika dia berkencan dengannya. Dan dia menyamar sebagai seorang yang sangat aneh dan punya fetish si Hulk. Tapi faktanya dia adalah penggemar superhero itu benar-benar ada, karena memang dia sangat nerd sekali, Pak. Bahkan kita tahu tujuan finalnya adalah untuk mengambil darah si Hulk akan supaya dia bisa menjadi Hulk versi dirinya sendiri, Pak. Nah, kemudian Todd juga mengungkapkan kepada Jen bahwa dialah orang yang membayar Josh yang menyamar menjadi kasih Jen Walters agar supaya dia bisa menyelinap dan mengambil darah si Hulk di saat dia tidur. Dan kita udah melihat semuanya di ending episode 7 kemarin, Pak. Dan sampai sekarang keberadaan Josh tidak ditemukan. Gue pikir Josh tuh akan muncul di episode 9 ini, Pak, dan si Jen akan mengungkapkan rasa kecewa dan dia akan marah. Ternyata tidak, Pak. Itu kurang dulu gue tuh. Aduh, gak ada interaksi yang khusus antara Josh dengan Jen lagi. Ya elah, momen pengkhianatan gak ada ya. Sayang banget lah. Oke lah ya, lanjut. Dan setelah itu adegan berpindah ke Blonsky yang sudah menjadi Abomination dan menyambut semua anggota Intelligentsia yang berada di sana. Dan Jen kaget ternyata Emil Blonsky terlibat dalam hal tersebut. Tetapi Emil udah menjelaskan kepada Jen bahwa ini hanya sebuah pesta biasa dan dia nggak tahu ini apakah geng Intelligentsia atau bukan, Pak. Dan itu di luar acara dia, Pak, karena Emil Blonsky di situ hanya bertujuan untuk menjadi host dan juga menyewakan tempat untuk mereka, Pak, seperti itu. Nah, ketika Jen tahu sebenarnya, akhirnya Todd mengeluarkan jarum suntik yang sudah berisi darah Jen dan memasukkan ke dalam dirinya. Seketika itu juga dia berubah menjadi Hulk. Tapi untuk versi Todd ini tidak stabil, Pak, dikarenakan darah dari Hulk ini yang sudah dihasilkan tidak cocok dengan DNA dan juga tubuhnya. Hasilnya bentuk Hulk versi Todd ini sangat aneh. Ketika keadaan udah memanas dengan berubahnya Todd yang akan membunuh Jen Walters di sana, tiba-tiba Profesor Hulk datang ke sana dan berusaha menolong sepupunya tersebut. Terjadilah sebuah pertempuran yang makin memanas dan akhirnya Abomination yang ada di sana berusaha mengendalikan situasi itu, tapi Hulk makin memanas dan mereka bertarung dengan adu kekuatan yang membuat kita callback dengan pertarungan Hulk dan juga Abomination yang ada di film The Incredible Hulk yang pernah dirilis pada tahun 2008. Nah, di sini gue baru tahu kalau Abomination ukurannya memang lebih besar daripada Hulk. Karena kalau yang gue lihat di film The Incredible Hulk, ukuran mereka berdua itu sama, Pak, seperti itu. Makanya kayaknya mereka berusaha untuk akurat komik, Pak, ya, seperti itu. Dan tiba-tiba ada Titania yang datang ke sana dengan out of nowhere. Ngapain dia di sana, Pak? Sampai sekarang kita nggak tahu nih. Makanya gue bisa milih di Titania apakah dia tuh ada di pihak si Jen atau dia ada di pihak Intelligentsia. Karena ini menurut gue tuh bingung banget, Pak. Nah, kalau kalian punya teori Titania ini, tulis aja di kolom komentar di bawah, karena gue pengen tahu nih teori kalian seperti apa nih. Nah, Jen yang mengetahui hal tersebut, dia langsung melakukan break the fourth wall, bahwa dia protes dengan ending seriesnya yang terlalu template sekali. Lalu akhirnya dia berpindah ke tampilan Disney Plus versi Amerika dan tampak si Hulk yang keluar dari serial sendiri untuk pergi ke studio Marvel untuk protes tentang seri siapa. Lalu dia bertemu dengan semua para penulis naskah, kameramen, bagian sound, serta kru, serta ada sutradaranya yang lagi memikirkan ending si Hulk sesuai yang diharapkan oleh Kevin Feige. Lalu si Hulk ingin protes kepada si Kevin Feige selaku bos besar dari Marvel Studios. Kemudian kita berpindah ke adegan di mana si Hulk menerobos semua keamanan dari Marvel Studios di sana dengan kekuatannya. Dan ini copy banget dengan adegan di mana Black Widow pernah melawan semua penjaga ketika dia ingin mengincar Ivan Vanko alias The Whiplash di film Iron Man kedua. Lalu berpindah ke adegan si Hulk yang bertemu dengan Kevin Feige versi MCU yang memiliki singkatan yang berarti Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus. Bodoh lah ya. Gua kira Kevin Feige beneran, Pak. Ternyata ya di balik pembuat MCU itu adalah Kevin Feige versi AI. Bodoh ya. Ya udahlah ya, namanya komedi. Ya udahlah. Kevin menjelaskan bahwa semua alur cerita yang ada di MCU adalah keputusannya, termasuk dengan seri si Hulk ini, Pak. Lalu Jennifer Walters merasa tidak terima karena dia ingin ending yang terbaik dan tidak melulu begitu. Jadi Kevin memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dirubah oleh Jen. Di antaranya adalah satu, Todd tidak boleh memiliki darah si Hulk dan gak boleh berubah menjadi Hulk. Dan yang kedua adalah kembalinya Bruce Banner. Situ ngapain, Pak? Tiba-tiba ditongol aja, Pak, seperti itu. Karena menurut dia Bruce Banner tuh harus hadir di ending episode aja, nggak boleh di situ, seperti itu. Dan yang ketiga, Emil Blonsky tidak boleh berubah menjadi Abomination. Dan yang keempat,
She-Hulk menanyakan kepada si Kevin Feige, kapan kita bisa melihat X-Men? Ini kita bisa melihat Breaking the Fourth Wall si Jennifer Walters, karena menurut dia banyak fans yang udah menanyakan kapan X-Men bisa ditunjukkan oleh MCU secara keseluruhan. Dan kita tahu bahwa Kevin Feige udah mengkonfirmasi bahwa mutant akan muncul sepenuhnya di fase Mutant Saga nanti, Pak. Seperti itu setelah Multiverse Saga ini berakhir. Jadi masih lama, Pak ya. Tapi si Kevin Feige ini udah mengatakan rahasia, classified, gak boleh ditunjukkan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini kayak apa ya? Breaking the fourth wall untuk Jennifer Walters kepada kita sebagai para penonton. Ini sangat kreatif banget sih, mohon maaf. Dimana dia tuh udah protes ke MCU, studionya sendiri, dan dia protes, kok cerita gue tuh begini tuh, kok gak ada spesialnya, cuman ending segala macam ya, cuma template. Gue mau sesuatu yang berbeda lah. Jadi ini yang membuat ending episode ke-9 She-Hulk itu jauh lebih kreatif dan jauh lebih epic, Pak. Seperti menurut gue ya. Dan juga ditambah lagi, Jen meminta kepada si Kevin Feige agar supaya Daredevil alias Matt Murdock dihadirkan di akhir episode untuk membuat edisi She-Hulk menjadi lebih bahagia dan lebih berwarna ceria-ceria ya. Nah, setelah mendengarkan semua permintaan Jennifer Walters, akhirnya Kevin Feige memutuskan untuk berubah semuanya dan Jen diminta kembali ke show-nya untuk meneruskan jalan ceritanya. Dan akhirnya She-Hulk kembali ke acaranya dan dia langsung ingin menghantam Todd yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, She-Hulk yang mengerti akhirnya itu mengatakan sampai ketemu di pengadilan, karena biarlah hukum yang mengatakannya, karena bukti-bukti untuk menangkap semua member intelijensia telah terungkap. Di akhir juga Daredevil munculnya telat dan niatnya ingin menyelamatkan She-Hulk, tapi ternyata udah berhasil digagalkan. Ya udah ya, Daredevil itu jadi lawakan lagi. Ya udahlah, buat kalian yang masih protes kok Daredevil yang nggak seperti materi aslinya di Marvel Netflix, well, let's anggap aja ini adalah Daredevil versi varian dari Netflix saya. Seperti itu ya. Sebenarnya gue juga nggak terima sih. Lanjutlah. Nah, di edition akhirnya Emil Blonsky dibawa ke penjara diaudisi kembali karena telah melanggar perjanjian dia dengan para pemerintah Amerika Serikat bahwa dia nggak boleh berubah menjadi Abomination. Tapi di situ dia udah berubah menjadi Abomination dan bahkan banyak saksi yang melihat dia merubah dirinya menjadi Abomination. Tapi si Emil Blonsky ini merasa oke lah, gue akan mempertanggungjawabkan kesalahan gue dan gue akan kembali ke sel gue, seperti itu. Jadi si Emil Blonsky ini memang itu adalah pure orang baik kok di sini, seperti itu. Nah, kemudian adegan berpindah ke seluruh keluarga Jen berkumpul untuk makan dan Matt Murdock juga hadir di situ yang niatnya untuk memperkenalkan dirinya kepada keluarga Jen, dan dia menyebutkan bahwa Hell's Kitchen bukanlah sebuah daerah yang besar, dan Matt menyebutkan bahwa niatnya adalah untuk membantu semua kliennya yang tidak bisa membayar besar. Nah, ini memang dilihat ke series Daredevil yang ada di Marvel Netflix, ya, di mana Matt Murdock dan rekannya si Morgan Nelson mendirikan firma hukum tersebut untuk membantu semua kliennya yang membutuhkan bantuan tapi tidak bisa membayar mahal. Jadi inilah yang membuat firma hukum mereka sepi pengunjung karena dinilai gratis dari segi pembayaran dan kualitas pembela hukumnya yang akan diselesaikan. Nah, kemudian datanglah Bruce Banner dengan model Profesor Hulk-nya yang dia mengatakan bahwa selama ini dia pergi dari episode kedua hingga sekarang kembali ke bumi itu untuk menjemput putranya yang ada di planet Sakar, yaitu adalah Scar yang tampilannya cukup berisi dan model rambutnya dikepang ke belakang. Nah, ini mengingatkan gua ke Jet Li di film Once Upon a Time tahun 1991, Pak. Persis banget, mulai dari rambut kipangnya hingga jidatnya jenong itu langsung ingat Jet Li, Pak. Jil tua banget gua, bangke. Nah, untuk penjelasan Scar kita akan bahas di sesi breakdown detail aja ya. Nah, di post credit scene-nya kita bisa melihat Emil Blonsky yang dijemput oleh Wong yang menawarkan kamar touch sebagai tempat tinggalnya karena si Wong merasa daripada si Abomination ini gak guna di penjara, akhirnya dia ajak dia ke kamar touch dan cerita She-Hulk season 1 pun berakhir. Oke, sejauh ini untuk She-Hulk episode ke-9 membuat gua tuh tercengang, Pak, bukan karena ceritanya, tapi dari segi Breaking the Fourth Wall-nya yang langsung mengacu ke Marvel Studios bahkan melibatkan Kevin Feige yang meskipun itu bukan Kevin Feige yang beneran, Pak, ya, melainkan itu diplesetkan menjadi bentuk AI aja. Gak hanya bikin Breaking the Fourth Wall yang gitu-gitu aja, tapi ada inovasinya bener-bener baru. Jujur gua nggak kepikiran loh, Pak, di situ, Pak. Jujur aja, mantap lah. Meskipun jalan ceritanya sangat-sangat simple banget loh, dari awal intelijensia itu siapa, bahkan itu berbeda banget dengan apa yang ada di komik, di mana grup intelijensia adalah sebuah grup dari haters She-Hulk dan juga haters semua hero-hero Marvel yang versi perempuan, Pak, seperti itu ya. Jadi ini benar-benar apa ya, bisa dibilang plot twistnya ada, cuma lagi-lagi ada kecewanya sih karena kita nggak bisa melihat Samuel Stearns alias leader akan menjadi pemimpin dari grup intelijensia
intelijensia seperti yang ada di komiknya Pak ya. Ya kita nggak tahu lah. Sekarang kita akan bahas mengenai detail apa aja yang kita temukan di She-Hulk episode ke-9 ini Pak. Pada adegan pertama terlihat semua anggota member intelijensia berkumpul dan mereka berdebat bahwa She-Hulk tidak pantas seperti Hulk versi Bruce Banner. Salah satu dari mereka mengatakan Lady Thor juga tidak pantas menjadi superhero. Nah ini merefer ke Jane Foster yang memang sudah muncul di Thor Love and Thunder sebagai Mighty Thor yang baru. Dikatakan Jane Foster ingin menyembuhkan penyakit kankernya dengan Mjolnir, namun ini memperburuk kankernya hingga akhirnya dia tewas di akhir film tersebut Pak. Memang untuk timeline She-Hulk kali ini udah dikonfirmasi oleh Disney Plus bahwa She-Hulk ada setelah di film Thor Love and Thunder. Adegan kedua yaitu ketika Hulk membawa putranya yaitu Scar dan dia memperkenalkan Scar kepada keluarga Jennifer dan dianggap sebagai keluarga. Nah buat yang belum tahu, Scar ini memang ada di komiknya yang pertama kali muncul di event World War Hulk issue nomor 5 yang dirilis pada tahun 2008 yang dimana itu menjadi ending event tersebut dan menjadi plot twist. Ternyata anak Hulk yaitu Scar ternyata tumbuh di dalam sebuah kepompong setelah Kara meninggal. Nah sedangkan Kara sendiri adalah seorang bangsa Sakaar yang akhirnya menikahi Hulk di kisah planet Hulk, dan itu kejadiannya tidak lama setelah Illuminati membuang Hulk ke planet Sakaar. Nah Scar adalah anak dari Hulk dan juga ibu Sakarian yang bernama Kara the All Strong, sang bangsa Sakaar dan juga merupakan mantan ratu planet tersebut Pak. Dalam komik diceritakan bahwa Scar sudah berusia remaja dan alasan kenapa itu tumbuh lebih cepat adalah karena DNA agama dari bapaknya yaitu Bruce Banner. Sejak awal Scar sudah mempunyai kekuatan fisik yang sangat kuat dan dia juga memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi serta mampu berubah menjadi manusia saat emosinya jauh lebih tenang. Ini seperti merefer kepada Bruce Banner ketika saat emosinya udah mulai tenang, dia bisa berubah kembali menjadi bentuk manusia normalnya Pak. Seperti itu. Nah ternyata di planet Sakaar, si Scar sering menyebabkan kehancuran sehingga dia langsung dikirim ke bumi dan menyerang dirinya sebagai anti-hero yang terlihat di komik Savage Land. Nah kalau di MCU udah begini, berarti kedatangan Scar ke planet bumi sangat berbeda dengan apa yang terjadi di komiknya. Karena di komiknya sendiri, proses untuk komik World War Hulk terjadi dikarenakan Hulk yang membawa bangsa Sakaar menginvasi bumi untuk menghabisi semua anggota Illuminati yang telah membuangnya ke sana dan mengatakan sebuah pertarungan gladiator antara superhero dengan bangsa Sakaar. Jika Scar udah dari MCU, berarti ini juga akan ada kemungkinan MCU akan membuat film solo Hulk versus Scar bersama dengan Hulk versi bapaknya yaitu Bruce Banner dalam petualangan mereka selama ini yang ada di planet Sakaar sebagai jembatan episode di She-Hulk selama ini, atau bisa jadi akan menceritakan Hulk akan melatih Scar menjadi superhero yang memang berbeda dengan versi komiknya yang diceritakan Scar ini adalah seorang anti-hero seperti itu. Adegan ketiga ketika She-Hulk mendatangi studio Marvel, dia bertemu dengan semua para tim kreatifnya dan yang menulis naskah ini untuk seri She-Hulk itu adalah Jessica Gao. Gua ingin memberikan credit scene kepada Jessica Gao dan juga Kevin Feige yang telah memberikan Breaking the Fourth Wall yang bagus banget dan gak diduga-duga. Oh my god, itu bagus banget sih, sumpah, mohon maaf nih. Dan sekian banyak banget episode Breaking the Fourth Wall seperti Deadpool, She-Hulk ini untuk ending episode-nya cukup buat gue tuh ngakak dan juga lucuin dapet Pak dan gak dipaksakan. Itu yang gue suka sih dari sini. Jadi apa ya, ending template seperti itu dengan dikemas dengan Breaking the Fourth Wall yang sangat unik dengan versi MCU yang makin wah banget Pak. Wah, anjir, gila bagus banget dan itu kalau menurut gue ya. Nah kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah mengenai impresi kalian mengenai She-Hulk dari keseluruhan episode 1 sampai ke episode ke-9. Terutama gue mau tahu impresi kalian untuk She-Hulk episode ke-9 ini seperti apa sebagai penutup She-Hulk season pertama. Oke, itu saja mengenai video kali ini mengenai She-Hulk episode 9. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu saja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga nyalain notifikasinya untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Nah, buat kalian yang ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah membeli official t-shirt Mario Angelo. Bisa kalian beli order sekarang juga lewat WhatsApp. Link WA-nya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Buruan guys, pre-order karena persediaan terbatas. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.